Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani, NPM 1905170047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek perilakuan pada persyaratan perlaporan. Yang pertama, pokok pembahasan. 1. Syarat-syarat pelaporan. Kedua, persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, dampak persyaratan pelaporan. Yang keempat, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Yang pertama, syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan adalah ketentuan melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengerjakan pekerjaan kita, dan seterusnya. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan apakah tindakan korektif yang diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. 2. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara, yaitu 1. Antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh si pengirim atau sesuatu untuk mana si pengirim bertanggung jawab. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan sumber pakai. Dalam kasus-kasus lain adalah jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. Insentif atau sanksi. Semakin besar potensi insentif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi, misalnya pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Yang kelima, strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Yang terakhir, mengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Yang ketiga, dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana diantaranya akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASB, dan GAGAP. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih yang belum dieksplorasi. Akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Yang keempat, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Yang kedua, menyadarkan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu diberikan oleh pelapor kepada Anda mengenai persepsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelaporan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.